Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita kembali ke saat teduh. Terima kasih kepada Tuhan karena kemurahannya. Kita doa sama-sama dulu ya. Tuhan terima kasih, Tuhan kami bersyukur. Engkau baik dan selalu baik bagi hidup kami. Terima kasih kami telah memasuki hari yang baru. Seminggu telah berlalu Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kami boleh memasuki hari yang baru, bersyukur untuk semua kemurahan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mau saat teduh bersama-sama. Mari urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan isi firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata, tetapi Engkau Tuhan Allah yang mengajarkan bagi setiap kami. Terima kasih, Shalom Tuhan turun bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Wow, katakan Tuhan Yesus dahsyat, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tema kita hari ini adalah ketaatan membawa keselamatan. Wow, saudara, hari-hari ini masih sekali orang bercerita tentang masalah kehidupannya yang susah. Di musim-musim yang sekarang banyak orang kena PHK. Orang terlilit hutang makin hari makin besar. Dan kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di situasi yang sekarang ini. Karena Tuhan sesungguhnya merindukan adanya satu pertobatan yang luar biasa bagi setiap kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita bisa melihat bagaimana Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita mendapatkan keselamatan terlebih dahulu sebelum kita melihat mujizat. Ya, mari kita buka saudara di kitab Mazmur 119. Ya, 119 kita akan membacanya. Jadi selama 1 minggu ini akan berseri, kita akan membacanya di Mazmur 119. Besok juga begitu, sampai selesai ya, sepanjang minggu ini kita akan membahas tentang kemurahan Tuhan lewat Mazmur 119. Dibuka saudaranya, ya, judul perikopnya adalah bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya baca sama-sama. Sudah siap dengan firman Tuhan saudara? Ya, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Puji nama Tuhan. Sampai di sini dulu. Perhatikan ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Garis bawahi kata tidak bercela. Nah, tidak bercela, kalau kemarin saya lihat gitu ya, tidak bercela itu artinya nggak kotor, tidak bernoda, ya, tidak tidak ada bekas-bekasnya gitu ya, bersih, saudara, bersih. Jadi itu tidak bercela itu pengertiannya, kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia gitu ya, tidak bercela, bersih gitu ya, tidak bernoda, bahkan tidak berbekas. Itu tidak bercela. Terus di sini dikatakan berbahagialah orang-orang. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita miliki rasa kebahagiaan yang luar biasa di dalam Tuhan, kebanggaan yang luar biasa di dalam Tuhan, sewaktu kita memiliki kehidupan yang bersih, tidak bernoda, tidak bercela, tidak kotor, tidak memiliki bekas-bekas dari kekotoran itu. Ada kebahagiaan. Dengan kata lain, meskipun semua orang pasti pernah berdosa ya, meskipun di masa lalu memiliki dosa yang begitu besar, kehidupannya mungkin menjijikkan sekali, mengalami kegagalan demi kegagalan dan lain sebagainya, tetapi Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak bercela. Yang artinya, sekalipun masa lalunya kelam, masa lalunya tidak baik, tetapi oleh karena pengudusan,
oleh karena pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan membersihkan segala noda dosa itu. Dan kita berjalan menurut firman Tuhan, yang akhirnya apa? Hidup kita tetap kudus, tidak bercela, tidak bernoda, tidak kotor, bahkan tidak menimbulkan bekas-bekas kekotoran di masa lalu. Nah, jadi dengan kata lainnya lagi, jangan pernah terintimidasi dengan dosa-dosa di masa lalu. Iblis itu kan suka sekali kan mengintimidasi kita. Kamu kan dulu orang kotor, Kathy. Kamu kan dulu kayak begini, Kathy. Nah, mencoba untuk apa? Membuat kita rendah diri. Membuat kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Membuat kita itu merasa kayak orang yang menjijikkan begitu. Nah, menyebabkan kita menjadi rendah diri. Makanya iblis suka sekali membuat kita jadi kerdil. Jadi orang yang, lu mana bisa apa-apa sih, Kathy? Lu gak bisa apa-apa. Karena keadaan kamu yang seperti itu. Gak bisa apa-apa kamu, Kathy. Nah, oleh sebab itu dikatakan di awal kalimat ini dengan menggunakan apa? Berbahagialah orang-orang. Jadi mari mengucap syukur, saudara. Aku bersyukur diampuni Tuhan. Aku bersyukur aku diterima oleh Tuhan. Walaupun aku memiliki masa lalu yang tidak baik. Amin. Makanya, wow, di kitab Mazmur ini dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Amin. Pastikan hari ini kita waktu masuk dalam hadirat Tuhan, kita sudah minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Itulah mengapa tiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan, jangan buru-buru dengan permohonan doa. Jangan buru-buru berdoa, tapi bersihkan dulu hati. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tadi mungkin barusan kita marah-marah. Mungkin barusan tadi kita ngatain orang. Atau kita lagi kecewa dengan seseorang, kita ngutukin orang. Nah, ayo kita minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Ya, dikatakan di sini, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Aku bersyukur Tuhan aku diampuni. Aku bersyukur Tuhan aku diterima. Kalau orang di luar sana, kalau lihat background saya dulu punya sakit mental, orang mentertawakan saya. Ah, Kathy apaan sih lu? Lu kayak begitu doang. Tapi waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita hidup dalam sanctification, hidup dalam pengudusan Tuhan. Tuhan menerima kita. Ingat cerita tentang Sakeus? Nah, si pemungut cukai ini yang gak disukai oleh orang. Tapi si Sakeus itu mencari Tuhan dengan segenap hati. Sampai dia naik ke atas pohon. Demi apa? Melihat Yesus. Ini bicara tentang apa? Keinginan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sakeus kurang apa sih, saudara? Sakeus punya banyak duit, tapi hidupnya gak bahagia. Karena apa? Dia dicap sebagai orang yang meresahkan masyarakat. Ya, Sakeus punya semuanya, tapi dia nggak bahagia karena dimusuhi banyak orang. Tapi dia tahu bahwa yang bisa menerima dia hanya Yesus. Makanya Sakeus sampai naik pohon, ya, cari Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu dikatakan begini tuh, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Sakeus sebagai orang yang bercela, sebagai orang yang banyak bersalah, dia cari Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa hanya sosok ini yang bisa menerima dia. Dan terbukti bahwa Yesus mampir ke rumah Sakeus. Makan bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan menerima kita apa adanya kita. Yang terpenting bukan masa lalu kita. Memang kita tidak bisa melupakan masa lalu. Tetapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu selama kita mau hidup dalam pertobatan. Ya, jadi ini bicara tentang apa? Tidak bercela, tidak bernoda, tidak kotor, ya, tidak meninggalkan bekas. Artinya kita sudah meninggalkan dosa itu. Amin, ya. Berbahagialah orang. Jadi mari pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena hidupnya diampuni oleh Tuhan.
karena hidup kita diterima oleh Tuhan. Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Ya. Lalu tidak bercela saja. Tidak hanya sebatas kita sudah diterima Tuhan saja. Tapi lihat, ada bagian kita yang harus kita lakukan setiap hari. Apakah itu? Lihat ayat selanjutnya. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, Taurat Tuhan itu apa? Ini Taurat Tuhan. Taurat Tuhan. Kita tidak bisa, jangan pernah tidak baca firman Tuhan. Tiap hari harus baca firman Tuhan. Katakan amin. Katakan kepada dirimu sendiri. Tiap hari aku harus baca firman Tuhan. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin ya. Lihat. Orang kalau hidupnya menurut Taurat Tuhan, ayat yang di atas akan ngikutin. Yaitu apa? Hidup tidak bercela. Tidak lagi kembali kepada dosa masa lalu, atau tidak menimbulkan dosa baru. Nah, oleh sebab itu, Tuhan rindu bagi kita semua. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Orang hidup benar itu seperti apa, saudara? Hiduplah menurut Taurat Tuhan. Jadi tuntunannya ada di sini, saudara. Ada di dalam firman Tuhan ini. Jadi kalau kita, Bu, tapi persoalannya, Bu, baca firman Tuhan itu suka nggak ngerti. Perhatikan, saudara. Firman Tuhan itu tuntunan. Ada Roh Kudus di dalamnya. Waktu kita membaca firman Tuhan, berdoalah terlebih dahulu. Tuhan, aku mau mendengarkan Engkau. Tuntun aku, Tuhan, waktu aku baca firman. Beritahu aku kalau aku nggak tahu harus bicara, harus bagaimana. Tapi bicaralah kepadaku ya Tuhan melalui firman Tuhan ini. Jadi doa dulu. Nanti Tuhan akan bukakan. Makanya selalu ada rema. Ya, apakah rema? Rema itu adalah firman itu berbicara bagi kita. Atau firman itu berbicara bagi sebenarnya untuk orang lain tetapi melalui kita. Kita bisa sampaikan. Contohnya ini, saya punya firman Tuhan buat Kak Alexa. Nah, itu artinya bahwa firman itu hidup. Tuhan berbicara buat Kak Alexa melalui saya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan harus ada. Harus dibaca tiap hari. Amin. Karena ini tuntunan. Ya, jangan tidak membaca firman Tuhan. Ingat, ketaatan membawa keselamatan. Taat baca firman Tuhan menyelamatkan hidupmu, bahkan seluruh seisi rumahmu. Gak cuma keluarga kita, orang-orang di kantor, orang-orang yang kerja sama kita di rumah, orang-orang yang ketemu sama kita, mereka mengalami keselamatan daripada Tuhan. Katakan amin ya. Jadi ayo berlatih, saudara ya. Berlatih membaca firman Tuhan, walaupun gak ngerti gak apa-apa. Saya dulu juga begitu, saudara. Jangan kalau nggak ngerti terus nggak mau baca. No, tetap harus baca. Ya, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Yang kesukaannya apa? Membaca firman Tuhan. Makanya selalu saya bilang, lakukan doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan setiap hari. Karena 3 paket lengkap ini yang akan menuntun kita di dalam keselamatan. Jangan cuma mikirin utang terus. Jangan cuma mikirin sakit penyakit terus. Jangan cuma mikirin persoalan pribadi. Kita harus membangun diri kita. Ya, kita harus memperlengkapi kehidupan kita. Ingat saudara, kehidupan ke depan gak gampang. Ya, kita melihat ya hari-hari ini banyak sekali orang mengalami kesusahan hidup. Oleh sebab itu mari kita menjadi gadis yang bijaksana, yang menyiapkan minyak setiap hari. Minyak bicara tentang apa? Ini salah satunya. Doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu seperti gadis bijaksana yang menyiapkan, yang terus menyalakan lenteranya dan dia membawa minyak. Jadi nanti kalau mempelai itu datang, kita udah siap. Ya, kita udah siap. Yang artinya apa? Waktu Tuhan Yesus datang, kita udah siap.
Dengan kata lain, kalau terjadi pengujian dalam kehidupan kita, kita udah siap. Bukan menjadi orang yang gampang frustrasi. Amin. Ya, lihat. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Di dalam firman Tuhan ada tuntunan. Amin. Lalu yang kedua, di dalam firman Tuhan ada yang namanya peringatan-peringatan. Contohnya nih, contoh. Bapa di surga akan mengampuni dosa kita kalau kita mengampuni dosa orang lain. Jadi ada peringatan dari Tuhan bahwa kita harus mengampuni kesalahan orang lain supaya dosa kita juga diampuni. Nah, ini peringatan. Amin ya. Terus hidup menurut Taurat tadi itu, misalkan contohnya begini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu tuntunan. Itu Tuhan lagi ajarkan bahwa tekanan apapun yang melanda dalam kehidupan kita, Tuhan katakan bersukacita. Ini hari Senin. Banyak orang sudah mengeluh. Ya, besok sudah hari Senin. Males banget kalau hari Senin. Tuhan katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Meskipun hari ini hari Senin, mungkin hari ini akan hektik. Mungkin hari ini, ya, engkau harus ketemu sama debt collector. Mungkin engkau akan ketemu dengan orang-orang yang, bermasalah denganmu. Tapi Tuhan katakan apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan itu bukan berarti gak bisa stres atau gak bisa frustrasi. Bisa, saudara. Setiap orang akan mengalami stres, depresi, bahkan rasa frustrasi. Itu normal. Ya, semua orang ngalamin itu. Tetapi jangan diperbudak dengan itu. Semua orang butuh uang. Semua orang butuh kebahagiaan. Tapi jangan diperbudak dengan uang, jangan diperbudak dengan kesedihan. Ya, di sini dibilang, berbahagialah orang-orang yang memegang, dipegang. Artinya apa? Jangan dilepas. Apalagi sampai kita gak baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tuntunan. Firman Tuhan itu menguatkan jiwa kita. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Nah, jiwaku haus kepadamu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti punya rasa haus. Pasti punya rasa kerinduan yang besar. Itulah mengapa awali hari dengan memuji Tuhan. Awali hari dengan memuliakan Tuhan. Nah, dia memegang perintah-perintah Tuhan. Makanya kalau hidup kita gampang frustrasi, gampang stres, lihat dulu, engkau pegang firman Tuhan tidak? Engkau merenungkan firman Tuhan atau tidak? Engkau menjalankan itu titah-titahnya Tuhan atau tidak? Kemarin orang DM sama saya begini, Bu, saya kelilit utang gede banget, Bu. Rasa-rasanya itu saya itu pengen utang lagi buat bayar utang yang ini. Sudah tahu utang, mau cari utang yang lain. Artinya apa? Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Saya mau bilang, pertanda engkau tidak membaca firman Tuhan. Satu. Lalu yang kedua, pertanda bahwa engkau tidak memegang firman Tuhan. Karena semua tuntunan ada di dalam sini. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, kita akan kesusahan menjalankan kehidupan. Ingat saudara, Tuhan mendengar doa kita. Kita udah doa nih tiap hari, ya kan? Kita udah mengajukan permohonan tiap hari. Tuhan mendengar doa kita. Tapi kita tidak berani untuk melangkah. Kita suka takut.
Kita suka cari jalan keluar sendiri. Kita suka cari cara sendiri. Padahal waktu kita doa, Tuhan sudah dengerin doa kita. Makanya firman Tuhan di sini jelas banget dikatakan apa? Hidupnya tidak bercela. Hiduplah menurut titah Tuhan, firman Tuhan. Dan hiduplah dengan memegang peringatan-peringatannya. Jadi sewaktu engkau cari jalan keluar sendiri, sudah pasti engkau tidak melakukan firman Tuhan. Engkau hanya mengajukan permohonan. Tapi firman Tuhan tidak kau perkatakan. Makanya gampang kalah. Mau bayar utang, pakai utang lagi. Engkau takut waktu engkau berhadapan sama debt collector. Engkau takut waktu hutangmu susah untuk lunas. Engkau punya hasrat yang lain untuk melakukan hal-hal yang lain. Sewaktu engkau tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Karena engkau tidak melakukan ini. Jelas banget di kitab Mazmur ini. Bahwa pegang itu. Syarat yang pertama tadi apa? Hidup tidak bercela. Itu harus syarat utama. Ya. Pastikan waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, hidup tidak bercela. Itu syarat utama. Yang kedua ini tadi tuh. Hidup menurut kitab Tauratnya Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sebagai tuntunan. Kalau kita cuma mengajukan permohonan, kita tidak melakukan doa, tidak ada benih yang ditabur, tidak ada benih, tidak ada firman yang diperkatakan, maka semuanya akan mengalami kematian yang sia-sia. Contohnya yang kayak tadi tuh. Kelilit utangnya gede, cari jalan keluar sendiri. Lalu dengan memperkatakan Tuhan tidak tolong. Nah ini, udah jelas banget loh. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Makanya kita tuh jangan cuma permohonan. Engkau tabur apa? Saudara, selama saya pindah rumah, selama saya pindah tempat tinggal, saya ngikutin tuntunan Tuhan. Makanya beberapa hari ini gak ada saat teduh kan? Karena saya memang persiapan pindah tempat tinggal. Nah, selama saya pindah rumah, ada tuntunan by tuntunan. Saya tidak cari jalan keluar sendiri. Saya ikuti instruksi Tuhan. Tuhan bicara apa, saya ikutin itu. Saya tidak sembarangan membuat keputusan. Saya mendengar secara detail Tuhan bicara apa. Saya harus kemana? Rumahnya di mana yang harus saya cari? Nanti dananya seperti apa? Saya tetap hidup tuntunan Tuhan. Makanya pegang ini dulu. Yang pertama, hidup tidak bercela. Syarat utama ini, hidup tidak bercela. Makanya jangan kita tuh suka klaim janji Tuhan. Nanti dulu. Hatimu kudus tidak? Hidupmu bercela atau tidak? Karena bagi Tuhan, syarat utama adalah kudus. Ada standar kekristenan yang ditaruh dalam kehidupan kita. Lihat saudara, walaupun saya stres, walaupun saya pernah depresi, bahkan saya frustrasi, itu hanya sekian menit. Selebihnya sukacita. Ikutin tuntunan. Sekalipun tidak tahu harus kemana dan bagaimana, selama mengikuti tuntunan, hatimu tidak akan hilang damai sejahtera. Contohnya saya. Sepanjang dua minggu ini, begitu banyak tekanan demi tekanan yang saya alami. Tapi saya tetap pelayanan. Saya tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Saya tidak cuti pelayanan. Saya terus melayani Tuhan. Bahkan jadwalnya makin kuat. Apakah Tuhan tidak peduli depresi saya? Peduli banget. Tapi ikuti instruksi Tuhan. Kalau Tuhan suruh ke kanan, pergilah ke kanan. Ingat waktu Simon Petrus menebarkan jala, siang dan malam mereka tidak menemukan ikan. Tapi begitu Yesus bilang apa? Tebarkan ke kanan atau ke kiri. Tebarkan kemana? Sesuai ikutin firman Tuhan bilang apa. Di situ ikannya langsung keluar. Semua orang yang mau ngikutin dan mendengar firman Tuhan,
engkau tidak akan mengalami stres. Kalaupun mengalami stres, itu hanya hitungan menit. Itulah kenapa firman Tuhan hari ini jelas banget. Hidup tidak bercela. Lalu apa? Hidup menurut Taurat Tuhan. Lalu ketiga, pegang itu peringatan-peringatannya. Baca firman Tuhan jangan dipotong-potong. Jangan dipilih-pilih. Firman Tuhan yang kau sukai, baru kau baca. Yang gak kau sukai, kau skip. Gak bisa. Firman Tuhan tidak bisa di skip. Firman Tuhan harus dibaca tiap hari, dilakukan. Jadi kalau Anda gampang stres, dikit-dikit bilang, Tuhan gak tolong, pertanda engkau tidak melakukan ini. Karena ini jelas banget. Ya, nah, orang kalau ngikutin tuntunan Tuhan, sama kayak Abraham waktu menyerahkan Ishak. Ya, Abraham waktu menyerahkan Ishak, Abraham kan gak banyak tanya sama Tuhan. Apalagi yang diberikan Ishak. Bicara tentang apa? Melepaskan hak. Hak untuk berbahagia, hak untuk punya Ishak, hak untuk bisa menikmati hidup. Itu ditahan sama Tuhan untuk sementara waktu. Tapi Abraham penuh dengan ketaatan. Dia ngikutin tuntunan Tuhan. Instruksinya jelas. Nanti kamu ke sana, kamu bawa apa? Ikutin. Sama beberapa hari ini, saudara. Saya ngikutin instruksi Tuhan. Jelas banget. Makanya saya bilang, saya tidak sembarangan membuat keputusan. Ya. Jadi kalau engkau, saudara, dengar baik. Kalau engkau bayar utang pakai utang, besar kemungkinan engkau tidak sesuai tuntunan Tuhan. Engkau tidak melakukan firman Tuhan. Kalau engkau berkeputusan untuk mau bercerai hanya karena keadaan pasanganmu lagi timpang kondisinya, engkau tidak baca firman Tuhan. Ini pegangannya. Ya. Sekalipun sakitmu belum mengalami kesembuhan, jangan depresi. Melalui sakit penyakitmu itu, ada masa sabat engkau dengan Tuhan. Justru waktu engkau sakit, banyak-banyaklah masa sabat di dalam Tuhan. Ya, ikutin ini. Urutannya jelas. Tidak bercela. Tadi bicara tentang apa? Tidak hidup dalam dosa. Dijaga mulutnya. Tahun ini masih tahun P ya, tahun mulut. Di 5785 ini kita masih memasuki tahun mulut. Hati-hati dengan perkataan kita. Kalau sampai mulut kita ngomong Tuhan gak tolong, hati-hati loh saudara. Kalau sampai ngomong Tuhan gak peduli, hati-hati tuh mulut. Kalau sedikit aja engkau mengatakan Tuhan gak tolong, maka iblis yang datang. Kalau sampai mulut kita ngomong Tuhan gak tolong, maka suara hati kita yang ngomong. Pasti tersesat. Pasti tersesat. Ya. Jelas banget. Hidup tidak bercela. Jangan simpan dosa. Dijaga mulutnya. Berbahagialah orang yang memegang perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa hari ini? Kalau Tuhan katakan perintah Tuhan, katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Tuhan akan mengulurkan tangannya. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita sampai ngomong, Tuhan tidak tolong, berarti kita nggak akan datang kepada Tuhan. Itulah kenapa tidak ada kelegaan. Makanya firman Tuhan itu, kalau engkau potong-potong, maka engkau tidak akan pernah melihat kuasa daripada Tuhan. Kalau engkau hanya berjalan menurut kekuatanmu sendiri, gak usah jadi Kristen. Gak usah jadi pengikut Yesus. Hidup aja sendiri, saudara. Karena ikut Tuhan Yesus itu ada standar. Ada standar yang harus kita pegang. Ada standar. Saya pun hidup
dikasih sama Tuhan standar yang berbeda. Saya pernah protes sama Tuhan. Tuhan, teman saya itu juga kayak gitu. Kenapa kalau saya enggak? Tuhan katakan, standar. Ya, standar saudara. Jadi kalau standarnya kita harus mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita, standarnya adalah berarti aku harus mengampuni kesalahan orang lain. Ya, firman Tuhan dibaca, direnungkan, dilakukan. Harus ada kesepakatan itu. Harus ada kesepakatan. Ya, sepakat dengan Tuhan bahwa firman Tuhan iya dan amin. Sepakat sama Tuhan. Berikutnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kalau kita nggak cari Tuhan dengan segenap hati itu bicara tentang apa? Mencari Tuhan dengan segenap hati, pakainya hati, bukan pakai mulut. Kalau kau cari Tuhan pakai mulut, Tuhan mana janjimu? Tuhan kok nggak tolong-tolong? Itu pakai mulut. Tapi kalau engkau mencari pakai hati, engkau akan menantikan itu. Hari Minggu kemarin saudara di gereja kami itu, di minggu ketiga, itu ada namanya Skeno Sunday. Nah, Skeno Sunday itu tuh kami banyak memuji dan menyembah Tuhan. Saya tuh paling suka kalau di gereja lagi ada Skeno Sunday gitu ya. Saya ibadah itu bisa 2-3 kali saya ikutin saudara ya. Karena banyak muji nyembah Tuhan. Gitu ya. Saya duduk di paling belakang gitu ya. Karena saya bawa shofar, jadi saya harus duduknya di belakang. Nyembah Tuhan dengan penuh kerinduan. Saya nggak peduli kanan kiri. Saya nggak peduli dengan persoalan pribadi saya nggak peduli. Saya cuma mau menyembah Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Ya, makanya kalau ibadah itu, waktunya nyembah Tuhan, engkau jangan telat. Waktu muji nyembah Tuhan, jangan kau telat. Karena waktu muji nyembah Tuhan, kita lagi mempersembahkan korban. Kita lagi menyembah Tuhan. Ingat ya, kita sudah pernah membahasnya. Datang kepada Tuhan harus ada korban. Jangan dengan tangan hampa. Waktu nyembah Tuhan, engkau lagi menyenangkan hatinya. Makanya kalau engkau datang terlambat, sudah pasti engkau akan kesusahan merasakan hadirat Tuhan. Yang lainnya udah dilawat Tuhan. Wah, nyembah Tuhan yang lainnya lagi dilawat. Tengah jalan kau baru datang. Telat. Engkau udah kelewatan. Ibaratnya Tuhan udah ngelewatin komplekmu tadi jam 5, engkau baru jam 6 baru bangun. Lewat. Rugi enggak saudara? Makanya jangan pernah main-main di ibadah minggu. Duduklah manis sebelum ibadah dimulai. Siapkan hatimu. Mencari Dia dengan segenap hati. Pakainya hati, jangan pakai mulut. Kalau pakai mulut, itu tadi tuh. Mana Tuhan pertolonganmu? Mana Tuhan? Tidak ada mujizat. Itu terus yang dipikirkan. Karena pakainya mulut. Tidak pakai hati. Orang waktu pakai hati. Kayak Abraham tadi tuh. Waktu dia berikan Ishak. Dia gak banyak komplain. Dia gak banyak tanya. Dia menanti-nantikan puluhan tahun untuk seorang Ishak. Lalu tiba-tiba mau diambil sama Tuhan. Dia gak banyak tanya. Dia tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan Allahnya. Kalau hari ini, hak berbahagia kamu ditahan sama Tuhan. Hak untuk hidup sehat, kamu lagi ditahan sama Tuhan. Hak untuk memiliki nama baik kamu, tapi ditahan sama Tuhan. Engkau mungkin lagi dihujat sama orang, engkau direndahkan orang, engkau difitnah sama orang. Hak nama baikmu lagi ditahan sama Tuhan. Apakah engkau masih mau mencari Tuhan dengan segenap hati?
dengan segenap jiwa. Makanya cari Tuhan pakai hati. Kalau kau pakai mulut, maka yang terjadi, nih, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan, gitu terus. Karena enggak pakai ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kayak pujian ini enggak? Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. 3 hari ini kan kita nggak ada saat teduh. Wah, saya penuh dengan kerinduan Tuhan. Aku udah kangen pengen saat teduh bareng-bareng sama jemaat di Instagram. Kangen Tuhan. Ada kendala saudara. Ya, ada kendala di tempat yang baru. Gak apa-apa, tetap saat teduh di rumah. Punya rasa haus dan lapar sama Tuhan. Selama engkau gak punya rasa ini, yang ada engkau akan stres terus, frustrasi terus. Gampang apa? Gampang sakit GERD, gampang sakit sakit lambung, sakit kepala. Karena yang kau pikirkan cuma apa? Kebutuhan hidup, kebutuhan sandang, pangan, papan yang kau pikirkan. Punyai rasa hati di sini. Nih. Mencari Dia dengan segenap hati. Ingat ya, pakai hati. Sewaktu kau ditinggalkan pasanganmu, carinya pakai hati sama Tuhan. Bukan kau komplain sama Tuhan. Pakai hati. Mujizat itu urusan belakangan, saudara. Sama kayak saya. Waktu proses mau pindah tempat tinggal, yang saya bisa lakukan adalah saya cuma muji nyembah. Ikutin tuntunan Tuhan bagaimana? Tuhan sendiri yang akan menggerakkan orang-orang untuk memberkati. Dan kenyataannya itu saya alami. Saya alami. Makanya taat, saudara. Ya. Jadi, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang artinya jangan bikin dosa, jangan tinggal dalam dosa. Ya, yang kedua, hidup menurut Taurat Tuhan. Kalau engkau tidak baca firman Tuhan tiap hari, engkau nggak tahu tuntunan Tuhan kayak mananya. Yang ketiga, memegang perintah-perintahnya. Jangan baca firman Tuhan yang kau sukai. Tapi ada bagian-bagian yang harus kita perbuat. Harus kita lakukan. Lakukan itu. Yang keempat, lihat. Mencari Dia dengan segenap hati. Pakainya hati. Punya rasa haus dan lapar. Kalau pengen mentalmu sehat, cari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Lalu, yang juga, lihat. Yang juga, diingetin lagi tuh sama Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan. Kejahatan itu tidak hanya membunuh, tapi apa? Mengasihi orang lain, mengampuni, memberkati orang yang merendahkan kita, memberkati orang lain walau kita sendiri berkekurangan. Yang juga tidak melakukan kejahatan. Waktu engkau tahu ada orang susah,
dan kau tidak mau menolong dengan alasan aku aja susah, bagaimana saya bisa nolongin orang? Engkau jahat di mata Tuhan. Jadi jahat itu nggak nunggu pembunuhan, pencurian, ya, penculikan. Nggak cuma itu. Sewaktu engkau tidak bisa menolong orang lain, dan engkau mengatakan hidupku aja susah, gimana mau nolongin orang lain? Itu udah jahat. Itu sudah jahat, saudara. Apalagi susah mengampuni kesalahan orang. Itu lebih jahat lagi. Ingat ya, kemarin kita udah bahas. Sewaktu ada hamba Tuhan yang lagi utangnya banyak, dibebaskan sama raja. Tapi si hamba Tuhan ini begitu ketemu sama rekannya, apa yang dia lakukan? Dia cekik orangnya, lalu dia apa? Dia siksa. Jangan jadi pribadi yang jahat. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, ampunilah kesalahan orang lain. Karena waktu kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang, itu termasuk dalam kejahatan di mata Tuhan. Ya, makanya saya bilang, ikut Tuhan Yesus itu ada standar yang harus kita pegang. Kalau kau mengatakan, Bu, orang itu tuh menyebalkan, Bu. Apalagi serumah sama saya, Bu. Aduh, Bu, mertua saya itu buawelnya setengah mati. Standar Tuhan gak bisa dinegosiasi, saudara. Gak bisa dinegosiasi. Makanya ikutin tuntunan ini. Kalau kau gak ikutin tuntunan ini, ya udah iso. Kau ikutin tuntunan. Siapa tahu kau diberkati Tuhan, kau punya rumah sendiri. Jadi gak perlu tinggal sama mertua. Gak perlu tinggal sama orang tua. Ikutin tuntunan. Makanya, ya. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nih, makanya selalu saya bilang, kalau engkau nggak baca firman Tuhan, engkau tidak ngikutin apa yang dikatakannya, maka engkau akan gampang stres, frustrasi, marah-marah, sensitif, lalu apa? Ngata-ngatain Tuhan. Ketaatan membawa keselamatan. Kalau dikit-dikit engkau utang, maka engkau tidak memperoleh keselamatan. Engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau mengandalkan duit. Diam dulu. Tuhan bicara apa? Dengerin dulu Tuhan bicara apa. Ya. Engkau sendiri, ayat yang keempat. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Jadi waktu kita baca firman Tuhan begini, saudara, Tuhan lagi ngomong sama kita. Ingat ya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang suara Tuhan, suara setan, dan suara diri sendiri. Kita harus sudah bisa membedakan suara Tuhan yang mana, suara iblis yang mana, suara hati kita yang mana. Kita harus bisa belajar membedakan itu. Jadi dikatakan di sini, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Nasihat. Ada nasihat, ada peringatan, ada cara. Lewat ini. Dibaca firman Tuhannya tiap hari, direnungkan tiap hari. Ya. Menyampaikan titah-titahmu supaya apa? Lihat. Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Dipegang itu artinya apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, ku renungkan, ku pegang, ku lakukan. Jangan pernah bermimpi punya keluarga yang berbahagia kalau engkau tidak mengajarkan ada mesbah doa. Jangan pernah mengajarkan anak-anakmu takut akan Tuhan kalau engkau sendiri tidak memulai berdoa dengan Tuhan. Ya, nih, engkau sendiri yang menyampaikan titah-titahmu. Jadi waktu kita baca firman Tuhan seperti ini, kita lagi mendengarkan Tuhan lagi ngomong sama kita berdua. Berdua sama Tuhan. Saya pun begitu, saudara.
Tiap hari saya harus mendengar Tuhan bicara apa. Terkadang dalam waktu 1 hari, saya bisa 2-3 jam khusus mendengarkan khotbah. Siapa saja saya dengarkan, saya bikin catatan sendiri. Bahkan saya kalau misalkan hari Senin begitu, hanya saya pakai buat dengerin khotbah, bikin summary, baca buku, ikutin tuntunan Tuhan. Supaya nantinya jelas, mau kemana arahnya, mau bagaimana, arahnya jelas. Ya, jangan bikin cara sendiri. Nanti kalau engkau pikir pakai cara sendiri, stres. Makanya dikit-dikit, gimana Tuhan, kok kayak gini? Hidup kok gini-gini amat ya. Pertanda kau tidak melakukan firman Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan apa? Sungguh-sungguh. Makanya kalau misalkan ada orang DM sama saya, Bu, saya enggak kuat, Bu. Engkau enggak kuat karena engkau enggak pegang firman Tuhan ini loh. Dikatakan apa? Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Yang membuat engkau takut, engkau enggak pegang itu firman. Karena engkau enggak percaya. Tuhan katakan saja, jangan takut. Aku ini. Nah, waktu Tuhan lagi menampakkan dirinya di hadapan para murid-muridnya bilang apa? Itu hantu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pun nggak tahu kalau itu Yesus. Makanya hubungan yang baik dengan Tuhan itu harus dibangun tiap hari. Supaya engkau bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Jangan cari jalan keluar sendiri, saudara. Berbahaya. Yang ada engkau nggak selamat. Contohnya apa? Kelilit utang. Nggak selamat, kan? Mikir utang terus. Ikutin tuntunan Tuhan. Jadi kalau udah kelilit utang seperti itu, serahkan dirimu secara total sama Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Senengin aja, senengin. Senengin hati Tuhan, saudara. Menyenangkan hati Tuhan kau harus tahu. Membangun hubungan intim dengan Tuhan tiap hari. Layanin jiwa-jiwa. Kan tadi saya sudah bilang, menyenangkan hati Tuhan dan harus ada benih yang ditabur. Jangan lupa, ada benih yang harus ditabur. Karena kan kita harus tuai. Kita tidak akan pernah menuai apa-apa selama kita nggak tabur benih. Bu, tapi persoalannya Bu, gaji saya aja cuma segini Bu, mau nabur apa? Benih itu kan nggak harus uang toh. Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan itu nabur benih. Ya, membantu orang, datang ke rumah teman, kita mendoakan orang lain, itu nabur benih. Itu nabur benih. Nah, kita lagi apa? Memberikan kehidupan yang baik. Berikan kehidupan yang baik. Senengin hati Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Jadi saya ingatkan lagi ya, kalau engkau gampang stres, gampang frustrasi, firman Tuhan lagi kau lepas. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Amin. Ya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu di bagian kita. Jadi waktu datang ke Tuhan itu jangan cuma ini gini terus. Jangan jadi mental pengemis. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, ini. Sekiranya hidupku, perhatikan. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Jangan engkau sibuk dengan pekerjaanmu, sibuk dengan persoalan pribadimu, sementara engkau tidak punya waktu untuk Tuhan. Tak
jamin gampang stres. Tak jamin gampang kena sakit lambung. Karena waktumu untuk Tuhan gak serius. Pikiranmu cuman apa? Jalan keluar, jalan keluar, jalan keluar. Itu terus. Senangkan hati Tuhan. Ya? Maka, lihat. Maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila, lihat ya. Orang yang hidupnya taat tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Makanya tema kita hari ini apa? Ketaatan membawa keselamatan. Orang yang taat tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Lihat saudara ya, saya kan backgroundnya sakit mental. Banyak orang merendahkan saya di waktu-waktu dulu sebelum pulih. Tapi ketika dipulihkan oleh Tuhan, coba lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan mempromosikan hidup saya. Karena apa? Udah waktunya. Yang membuat Tuhan mempromosikan saya, kenapa saudara? Taat. Taat. Ya. Taat. Makanya pemulihan terjadi. Jadi waktu dipromosikan sama Tuhan, ketemu dengan orang-orang yang dulu membuli saya bisa punya hati yang mengasihi. Orang-orang udah tahu saya pelayanan apa sekarang. Gak bisa lagi mereka merendahkan Kathy, udah gak bisa lagi. Selama kita taat sama Tuhan, nih lihat, maka aku tidak akan mendapat malu. Ingat ya, tadi di awal tadi saya bilang, iblis suka sekali merendahkan kita. Kamu kan dulu hidupnya kayak gitu, Kathy. Iblis berusaha membuat kita gak layak. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak akan mendapat malu. Itulah bedanya. Tuntunan Tuhan sama omongan iblis itu beda banget. Tuhan mengampuni kita. Sekalipun dosamu itu merah seperti kirmisi. Tapi dia Tuhan Allah yang bisa membuat hati kita putih seperti bulu domba. Orang lain mau ngomong ke kita kayak apapun, biarkan saja. Selama Tuhan udah terima kita, beres. Ya, makanya ikutin tuntunan Tuhan. Hiduplah dalam pertobatan. Amin. Maka kau tidak akan malu, tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Ikutin aja tuntunan Tuhan, saudara. Ikutin. Saya pernah, saudara, memiliki ketidakmampuan untuk membayar rumah. Aduh, pasti ada rasa takut gitu ya. Malu nanti kalau diusir gimana gitu ya. Itu dulu banget ya. Saya cuma doa, puji nyembah Tuhan. Saya doanya tuh gak yang, Tuhan saya butuh uang, Tuhan saya butuh uang. Saya gak ngomong tentang itu. Saya cuma ngomong sekali, habis itu saya nyembah Tuhan. Tuhan gak permalukan saya. Orang digerakkan sama Tuhan datang ke tempat saya. Itu saya punya teman lama banget gak ketemu, saudara. Gak ketemu saya itu. Telepon juga gak pernah, WA gak pernah, ketemu apalagi gak pernah sama sekali. Tiba-tiba orang itu datang ke rumah saya, dia ngajak saya makan. Gitu ya. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, Kathy, aku digerakkan Tuhan untuk memberkati kamu. Dan itu uangnya persis seperti yang saya butuhkan untuk membayar rumah. Ditolong Tuhan itu udah pasti. Yang penting itu apa? Taat di dalam proses itu. Taat saja. Gak mungkin Tuhan gak tolong. Makanya saya sudah berkali-kali kan bilang, gak mungkin Tuhan tidak tolong. Makanya waktu proses yang gak enak itu, miliki sikap rendah hati. Nih. Tadi Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, di ayat yang pertama tadi. Yang tidak bercela itu artinya apa toh? Gak simpan dosa, gak melakukan dosa, hidupnya kudus. Orang yang melakukan itu pasti punya sikap rendah hati. Mau ditaruh Tuhan di mana saja, manut.
Kalau sekarang engkau diproses, engkau ditinggalkan pasanganmu, manut saja. Kalau Tuhan izinkan kau mengalami sakit penyakit, manut saja. Tidak usah banyak protes. Kalau engkau diizinkan sama Tuhan, habis keuanganmu, manut saja. Nih, hidup tidak bercela, manut saja. Ya, manut saja. Karena engkau tidak akan mendapat malu. Tidak mendapat malu ini loh, dihati-hatiin sama mulutnya. Makanya korelasinya sama ini tadi tuh, di ayat yang kedua B. Mencari dia dengan segenap hati. Kalau kita cari Tuhan dengan segenap hati, kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan permalukan kita. Debt collector saja bisa dibungkam loh sama Tuhan. Itu saya alami sendiri. Makanya taat. Debt collector itu kan kalau keluar-keluar, bikin malu tetangga tuh. Nah, sampai tetangga keluar semua. Tapi coba, sewaktu kita taat, sewaktu saya taat, Tuhan bisa menutup itu mulut debt collector. Gak cuma ditutup mulutnya, gak datang lagi tuh. Punya sikap rendah hati, Tuhan ampuni aku salah. Tuhan, aku banyak utang, aku salah, Tuhan, aku salah. Jadi waktu datang kepada Tuhan, cukup minta ampun aja. Kemarin saudara waktu di gereja, waktu pujian penyembahan, saya itu cuma ngomong begini, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Saya berkali-kali ngomong kayak gitu terus. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Waktu saya ngomong Tuhan ampuni saya gitu ya, hati saya tuh rasanya tuh kayak bagaimana ya saudara, nggak bisa dijelaskan dengan jelas. Kayak semacam aman dalam lindungan Tuhan gitu loh. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Ujian penyembahan 1,5 jam itu, saya lebih banyak minta ampun sama Tuhan. Hadirat Tuhan turun, menenteramkan hati. Ya. Makanya kita tidak akan pernah mendapat malu. Bahkan di situ dikatakan apa? Ayat yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Artinya apa toh? Sekalipun sekarang lagi dibikin nol sama Tuhan, miliki hati yang jujur untuk mengasihi Tuhan. Jangan cuman kita baik-baik di depan Tuhan, tapi nggak segenap hati. Baik sama Tuhan supaya apa? Dapat pertolongan. Ingat baik ya, Tuhan nggak bisa ditipu loh. Jangan coba-coba menipu Tuhan. Percuma, engkau akan stres dengan sendirinya. Menipu Tuhan itu kayak mana saudara? Datang sih saat teduh, ya, saat teduh tiap hari. Tapi cuman apa? Butuh mujizat aja. Tuhan tahu hati hamba yang kayak begini. Butuh mujizat aja, Tuhan tahu. Tuhan sedang melihat hati demi hati. Makanya kenapa kalau misalkan ada orang DM sama saya begini, Bu, saya sudah tidak kuat lagi, Bu. Engkau datang kepada Tuhan butuhnya mujizat sih. Makanya kayak begitu. Waktu engkau mengatakan, Bu, saya gimana, Bu? Pasangan saya nggak balik-balik, Bu. Engkau datang kepada Tuhan nggak segenap hati. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Ini ayat yang 2B, 119 2B. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Orang kalau mencari Tuhan dengan segenap hati pasti taat. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, nggak bakalan dipermalukan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu. Belajarlah tiap hari mengampuni. Belajarlah tiap hari mengucap syukur. Belajarlah tiap hari menguatkan dirimu.
Belajarlah tiap hari mengasihi Tuhan. Belajarlah tiap hari untuk mencari Tuhan segenap hati, segenap jiwa. Belajarlah menghormati orang tuamu. Belajarlah mencari Tuhan segenap hati. Semua butuh belajar. Gak mungkin kita langsung bisa. Gak bisa. Saya sampai hari ini belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Saya terus belajar mengampuni kesalahan orang. Belajar. Ya. Aku, ayat yang terakhir. Aku akan berpegang pada ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Tuhan tidak akan meninggalkan kita selama kita berpegang kepada Dia. Melekatlah kepada si pokok anggur. Kalau cabang sampai kepotong, mati tidak? Mati. Melekatlah kepada si pokok anggur itu. Amin. Saya selesai, saudara. Seminggu ini kita akan membahas tentang 119. Bagaimana ketaatan Tuhan ajarkan kepada kita supaya hidup kita selamat. Jadi yang pertama tadi apa? Minta ampun sama Tuhan, hidup tidak bercela. Ya. Lalu yang kedua, hidup menurut Taurat Tuhan. Ikutin saja tuntunan Tuhan kayak mananya. Mau susah, mau kayak apapun, kepepet kayak apapun, ikutin. Lalu yang ketiga, dipegang itu peringatan-peringatannya, dipegang. Ya, dipegang kuat. Diperkatakan. Makanya ada firman Tuhan itu suka diperkatakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Ya. Dan ku lakukan. Ya. Gak mungkin gak ada jalan keluar, itu gak mungkin. Pasti ada. Ya. Lalu berikutnya apa? Hidup berpegang kepada ketetapan Tuhan. Ikutin. Tuhan ngomong apa? Ikutin. Mulai belajar. Ini tadi kan dikatakan apa? Aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Belajar mendengarkan suara Tuhan. Belajar untuk ngikutin tuntunan. Belajar bagaimana harus bergerak. Jangan melakukan apa-apa sebelum ada instruksi. Ya. Jangan ini karpe dewe. Amin. Kemarin saudara, ada jemaat Tuhan yang WA saya, DM saya. Dia bilang kayak begini. Bu, saya pengen melayani jiwa-jiwa, Bu. Wah, saya tuh paling suka kalau ada jemaat kayak begini. Jadi kalau DM saya itu gak ngurusin tentang persoalan hidup terus. Bosan. DM lah saya tuh yang kayak begini. Bu, saya pengen pelayanan, Bu. Saya ketemu sama jiwa-jiwa yang kayak begini, saya harus bagaimana, Bu? Orang yang kalau kayak gini pasti langsung tak telepon. Kemarin ada yang minta, Bu, saya pengen belajar tentang doa keliling, Bu. Wes, langsung tak telepon. Siapapun yang DM saya untuk menjadi partnernya Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, saya akan layani dengan cepat. Karena orang-orang ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pasukan Tuhan. Tapi kalau engkau DM cuma masalah terus, itu terus. Saya aja yang dengar bosan. Kalau sudah firman Tuhan disampaikan begini, waktunya Anda praktek. Agar supaya apa? DM kamu itu isinya tuh gak keluh kesah terus. Praktek saja, praktek. Saya suka jemaat yang berprogres. Bu, saya tadi tuh belajar mengampuni mertua, Bu. Susah, tapi saya mau belajar, Bu. Nah, orang kayak gini tuh dahsyat. Pasti dahsyat. Apalagi, Bu, saya mau belajar tentang doa keliling, Bu. Wah, dahsyat nih kayak gini. Pasukan. Nah, ya. Menjadi hidup yang berdampak. Taat membawa keselamatan. Waktu engkau taat, hidupmu pasti berdampak bagi banyak orang. Ya. Amin. Harus berdampak. Nah, katakan pada dirimu sendiri. Aku harus berdampak. Ojo mikir persoalan pribadiku. Aku harus berdampak. Jadi hari ini saudara, ya, hari ini engkau tanya sama Tuhan. Tuhan,
Hari ini aku mau melayani siapa nih? Ingat ya, yang jadi muridnya Kathy, tiap hari minimal 1 orang layani. Entah itu kau sapa, kau telepon, kau tanyakan kabar, kau doakan, engkau bawain makanan atau apa, layani. Waktunya menabur benih. Amin. Ya, kita doa sama-sama. Goraba shikara laraba laraba. Oh ya laraba ya laraba. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu 126 orang yang ikut live pagi hari ini. Kami mau hidup yang berdampak. Kami mau hidup taat ya Tuhan. Mulai pagi hari ini kami pegang firman Tuhan sebagai tuntunan daripada kehidupan kami. Jangan suruh kami kemanapun tanpa tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami mau dituntun Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Hanya Tuhan yang menjadi Allah kami. Kami gak mau dengar siapapun. Kami hanya mau dengar Tuhan. Mari Roh Kudus, tuntun kami hari ini. Apapun yang menjadi keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya mau berpegang kepada Engkau. Sekalipun itu susah buat hidup kami. Tapi kami percaya kepadamu, kami mau hidup taat kepada Engkau. Ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa kami. Mari saudara, 1-2 menit ini minta ampun sama Tuhan. Dosa apa saja yang sudah kau perbuat, lepaskan itu. Muntahkan itu. Setiap dosa-dosa, kelakuan-kelakuan yang gak baik, lepaskan. Karena kita tidak akan menjadi pribadi yang taat tanpa hidup penuh dengan kekudusan. Lepaskan. Engkau yang pernah mengutuk orang, lepaskan pengampunan. Engkau yang pernah marah sama orang, kecewa sama orang, lepaskan berkat kepada orang. Berkati orang-orang yang membencimu. Berkati orang-orang yang hutangmu gak dibayar sama orang. Berkati, berkati. Berkati mertuamu, berkati pasangan hidupmu, berkati. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu sedang mengampuni. Tuhan, anak-anakmu sedang minta ampun. Tuhan, hamba-Mu juga minta ampun Tuhan. Hamba-Mu banyak salah. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau terima kami. Engkau mengampuni kami. Terlalu banyak kesalahan yang kami perbuat. Tapi Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau menerima kami apa adanya. Matur nuwun Tuhan, terima kasih. Engkau sudah sembuhkan sakit penyakit kami. Engkau sudah menyembuhkan luka hati kami. Engkau sudah menyembuhkan, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk tuntunan kami yang Tuhan berikan buat kami pagi hari ini. Kami memberkati hari ini 21 Oktober 2024. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Tuhan turun atas hidup kami. Shalom Tuhan turun atas rumah kami. Shalom Tuhan turun untuk keluarga kami, bahkan orang-orang yang bekerja dengan kami. Shalom Tuhan turun untuk orang-orang yang di kantor kami ya Tuhan. Shalom Tuhan turun. Ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan mengalir bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan, hadirat Tuhan turun menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi kita semua mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala hal yang kita kerjakan hari ini biarlah perkenanan Tuhan turun. Diberkati usahamu, diberkati keluargamu, diberkati seluruh karyawanmu, diberkati tokomu, diberkati usahamu, diberkati dari sisa-sisa yang ada di dalam tanganmu, diberkati berlimpah, limpah, limpah. Kasih Tuhan mengalir atas hidupmu, diberkati kesehatanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan atas sakit penyakitmu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit. Anda yang sakit, saudara silakan angkat tanganmu. Tuhan, ada tangan anak-anak-Mu yang sakit, sedang sakit hari-hari ini Tuhan. Biar kesembuhan Kau berikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan yang sempurna turun pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Hati yang merdeka diberikan. Oh, pikiran yang tenang diberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat.
Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Selamat beraktivitas saudara. Sampai ketemu besok pagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.